Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanako Gisela Fianti Kolanus dari kelas A3 dengan NIM 2314 2011 19. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Awal mula komputer sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, yaitu Charles Babbage pada tahun 1822. Dia mencatat kompatibilitas antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam melakukan tugas yang sama berulang-ulang tanpa kesalahan, sedangkan matematika membutuhkan pengulangan sederhana dari langkah tertentu. Abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat saat ini dapat dianggap sebagai awal mula munculnya mesin komputasi. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam soal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan Pascal Line yang ia sebut sebagai kalkulator numerik untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Komputer terbagi menjadi beberapa generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1944 sampai 1959. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini bentuknya sangat besar sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri. Generasi kedua pada tahun 1960 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Fungsi dari transistor adalah sebagai penguat sinyal. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1975. Pada generasi ketiga ini, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan. Dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Kemudian generasi keempat pada tahun 1975 sampai sekarang. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat ratusan ribu komponen transistor. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC atau personal komputer. Konsep dasar komponen komputer mencakup elemen-elemen inti yang membentuk sebuah sistem komputer dan memungkinkan komputer untuk berfungsi dengan baik. Komponen-komponen ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Di antaranya ada unit pemrosesan sentral atau CPU yang dikenal sebagai otak komputer. Kemudian ada memori atau RAM, penyimpanan, motherboard yang merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen-komponen termasuk CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Kemudian ada unit catu daya atau PSU serta perangkat input dan output. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Di antaranya ada sistem operasi atau OS untuk layanan aplikasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Kemudian perangkat lunak aplikasi yang membantu pengguna membuat tugas seperti Microsoft Word, Google Chrome, dan perangkat lunak desain grafis Adobe Photoshop. Dan terakhir, driver. Yang ketiga, firmware. Di antaranya ada BIOS atau UEFI yang tertanam dalam chip di motherboard. Yang keempat, interkoneksi seperti bus dan jaringan. Yang kelima, pendinginan dan manajemen panas seperti pendingin CPU, ventilasi, dan kipas casing. Apa saja jenis-jenis komputer?
Jenis-jenis komputer diantaranya adalah yang pertama, komputer pribadi atau PC seperti desktop, laptop, netbook, dan ultrabook. Yang kedua, komputer tablet, 3 smartphone, 4 komputer workstation, dan yang kelima komputer mainframe, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan saya mengenai komputer. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Dan untuk teman-teman yang baru saja lulus dari bangku SMK ataupun SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.